Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WJ Trading di pagi hari ini, hari Jumat 29 Desember 2023. Seperti biasa, sebelum kita petakan untuk satu hari ke depan, kita lihat sejenak satu hari kemarin sebagai bentuk evaluasi kita, sebagai bentuk untuk koreksi yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Dimulai dari garis tren dulu ya, kita buatkan garis trennya kira-kira seperti ini. Ketika dia bergerak naik mendekati berada di resisten, kemudian koreksi kita uji di area warna kuning ya, di 2075, kira-kira di area kuning sebagai area uji yang terdekat yang pertama. Jika di area ini menembus, maka ada kemungkinan akan bergerak terus turun sampai di target-target berikutnya. Namun ketika di area ini tidak mampu menembus ya, sementara di awal kemarin kita akan perkirakan masih akan naik dulu, kemudian akan terkoreksi. Setelah terkoreksi di area warna kuning ini tidak mampu menembus sebagai area ujinya, akan kembali bergerak naik. Kita lihat kondisi real time-nya. Sempat bergerak naik ya, momentum bullish sangat kuat di sana. Posisi buy tersentuh di 2085. Namun tidak sampai di target, sudah kehilangan power ya, kehilangan momentumnya. Kemudian mulai berubah warna di sana. Harga tertinggi terkunci di 2088, kemudian mulai merendah. Mulai terbentuk satu kekuatan baru, kekuatan bearish di sana. Kemudian momentum bearish menembus di 2084, mendekati bahkan menyentuh titik pertama, titik kedua untuk sell-nya. Satu posisi harus sudah kita siapkan ya, termasuk yang di atas ya. Buy tersentuh, maka sell harus kita siapkan, atau paling tidak batasi risikonya. Bisa menggunakan cut loss, bisa menggunakan sweep, bisa menggunakan averaging, mana yang kira-kira cocok. Tentu semuanya menyesuaikan style masing-masing, tidak selalu harus menggunakan satu batasan resiko. Kemudian sempat bergerak turun lagi, posisi sell ditolak ya, sempat ditolak. Kemudian buyer menekan dengan ya kecil, kemudian turun kembali, mencoba naik gagal, dan akhirnya sampai ke target pertama dan mendekati target yang kedua. Bergerak turun mendekati area uji yang warna kuning, selling kari ini mampu menembus, namun sudah berada di jam-jam cukup pagi, itu malam ya, mendekati pergantian hari, sehingga yang terjadi adalah kekuatan yang sangat kecil di sana. Dengan demikian, jika kemarin kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada, minimal buy yang di atas kita tetap dapat walaupun kecil, atau setidaknya kita recover, tetap kembali. Yang kedua, setelah melihat tanda-tanda kekuatan bullish mulai melemah dan berganti menjadi bearish, maka kita bisa menempatkan posisi, sell ya. Kemarin kita perkirakan ya bisa menempatkan posisi sell setelah menembus di 2084 ya, atau kita bisa pending di sana di kisaran 2081. Kemudian posisi sell bisa kita dapatkan juga peluangnya. Setidaknya ada 3 peluang
yang bisa kita dapatkan ya. Dalam satu hari meskipun hanya satu peluang tetapi target terpenuhi, maka sudah tentu lebih dari cukup. Kemudian kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan di satu hari ke depan ya. Hari ini di penghujung pekan kita akan melihat ya, ini di hari terakhir pada pekan ini sekaligus bukaan market di tahun ini, karena besok sudah terhenti kemudian akan berganti tahun. Di tutup tahun ini setidaknya kita akan melihat di time frame monthly-nya, di time frame monthly ya, pergerakan dari candle 1 bulan. Kita lihat, kita amati dari histori yang terdekatnya, ada momentum bullish di sana di 3 bulan terakhir, kemudian masih dilanjutkan lagi, kemudian yang ketiga mencoba menembus, tapi ada penolakan yang signifikan di sana. Sementara sebelum naik ada kekuatan seller dulu yang bergerak hingga di 1972. Hanya kurang satu hari, maka tentu sangat kecil kemungkinan akan ditutup dengan kekuatan momentum bearish yang sangat kuat. Bahkan menembus 18 ini cukup jauh. Kekuatan dari daily range yang ada di bulan kemarin, bahkan 2 bulan yang lalu, itu hanya sekitar 20 ribuan. Dan sekarang sudah bergerak di kisaran 18 ribuan. Dengan demikian sudah mendekati daily sudah mendekati range bulanan. Maka yang terjadi ya akan berkisar di antara ini. Kalau melihat dari penolakan yang ada ya, kemungkinan besar akan bergerak turun, tetapi tidak akan terlalu jauh juga. Berada di puncaknya sudah terhenti ya, perhatikan dari sisi puncaknya mencoba menembus tapi gagal, maka ini bentuk dari penolakan bearish yang kuat, sehingga lebih berpotensi akan bergerak turunnya. Kalaupun dia bergerak naik, maksimum ya berada di mendekati 2142 ini yang pernah dicapai di hari-hari sebelumnya kemarin. Oke, kita kembali ke time frame di bawahnya, weekly, karena ini juga akhir pekan. Di weekly kalau kita lihat dari kekuatan yang ada, bullish masih mendominasi. Kemudian kita juga perhatikan ini sempat menembus tapi gagal. Kemudian kembali naik lagi. Kalau kita perhatikan di minggu ini, pekan ini juga mencoba untuk menembus area resisten yang kuat, tetapi banyak ditolak. Sehingga kalau kita lihat penolakan yang ada yang cukup banyak, maka bisa jadi tekanan seller akan makin kuat. Kita lanjut di H1, D1 dulu kita lihat D1-nya ya. Petunjuk bisa kita dapatkan di time frame di bawahnya. Dari time frame D1, tren memang masih naik. Kalau kita lihat trennya masih naik. Oke, sampai di sini kembali naik ya. Lagi-lagi sampai di puncak resisten ditolak, mencoba kembali naik gagal dan ditutup dengan bearish. Maka ini petunjuk akan kekuatan bearish. Bullish semakin berkurang kekuatannya, semakin melemah dan berganti akan menjadi bearish.
Kita akan fokus dulu ke sell. Hari ini kita masih akan fokus ke pergerakan selnya. Kita manfaatkan peluang-peluang dari sell ya. Kalau kita tarik garis, sempat bergerak koreksi ya, naik, kemudian turun lagi. Di area support ya, kita akan uji di area supportnya. Kita akan uji di sana apakah nanti akan koreksi atau masih akan bergerak turun ya. Perkiraan kita akan seperti ini ya, akan terkoreksi, setelah itu baru kembali akan bergerak naik, bergerak turun sorry ya. Koreksi lagi, kembali turun lagi. Oke, ini di kemungkinan awal ya. Nanti kita akan uji di area levelnya. Ini kita uji di sana, kemudian di bawah juga kita akan uji di sini. Kalau nanti retest juga akan kita uji ya di area support resistennya. Kita fokus dulu ke sell, sehingga meskipun ada koreksi naik ya, kalau nanti dia bergerak naik tidak mampu menembus warna kuning ini, kita bisa menempatkan posisi sell setelah berat ke atas dan terkoreksi dan mulai ada konfirmasi sell ya. Kita bisa menempatkan sell di sini, atau kita bisa menempatkan di awal, kita tempatkan di sini. Kita tempatkan sell di 262, 2062. Sell kita tempatkan di 2062.92. Kemudian kita akan targetkan mendekati area supportnya di 2056 ya. Target yang terdekat kita tempatkan di 2056.79 ya, atau poin sekian. Selanjutnya, ketika di area ini masih mampu ditembus dengan baik, kita akan targetkan berikutnya di 2051 atau kita bisa juga nanti sampai di angka 2045. Cuma kalau satu target ini cukup jauh. Sementara untuk target kita tempatkan di 2051 ya. Ini target yang kedua. Kenapa kita hanya 50 pips? Kita hanya memanfaatkan peluang kecilnya, karena kita hanya menggunakan trading harian dan kita manfaatkan peluang kecil setapak demi setapak, biar potensi untuk kita tersentuh profitnya lebih besar. Sementara untuk area jenuhnya, kita akan lihat, kita akan perkirakan di kisaran maksimum ya, di kisaran 2038. Kalau di atas dulu, tidak usah terlalu jauh. 2045 saya akan turunkan karena mengingat ini akhir tahun juga akhir pekan, saya gunakan yang banyak disentuh lebih rendah di sana, di kisaran 2038 ya. Saya gunakan yang lebih rendah, area jenuh jualnya berada di 2038, di 2038 poin sekian ya, dengan pertimbangan karena ini akhir pekan juga akhir tahun, bisa jadi nanti mau tutupan tahun ini akan lebih ekstrim dan lebih liar ya, sehingga kita antisipasi lebih jauh.
Sementara dari arah yang berlawanan ya, dari tren yang ada, kita manfaatkan koreksinya dulu. Kita akan uji dengan wilayah koreksi, kemudian ya kita akan manfaatkan hingga di kisaran di sini ya. Kita manfaatkan hingga di sini. Cek dulu, ini terlalu dekat ya, kita ambil di sini. Baik, kita tempatkan 2069, baik di 2069.76 dengan target yang lebih potensial itu berada di kisaran 2076. Target di 2076.55, atau kita nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi marketnya. Berikutnya, jika di area ini masih mampu dilewati, kita akan targetkan berikutnya lebih berkurang ya, di bawahnya di kisaran 2082 ya, atau sekitar 600-an ya, 60 pips. Ini kita targetkan yang kedua di 2082.71. Nah, kita akan tempatkan di area jenuhnya, apakah di puncaknya atau kita cari yang lebih potensial lagi, yang sisi sebelah kiri, adakah yang cukup banyak disentuh di sana. Oke, kita tempatkan di jenuhnya sesuai dengan resisten yang ada. Kita akan menempatkan area jenuh di 2088. Di 2088.58 ya, sekalipun potensinya bisa lebih jauh lagi ya, sementara kita tempatkan di 2088 ya. Bahkan kalau kita lihat ini, kita ambil yang persisnya di 2088.33. Jika nanti ternyata kuat, apakah mampu dia akan bergerak sampai di titik tertingginya di 2140-an sekian? Ya, tentu kalau mampu ya mampu, tapi kemungkinan yang ada terlalu kecil untuk hari ini sampai ke titik itu. Dengan melihat kondisi market saat ini, termasuk kita melihat dari sisi ekonomi globalnya, ya kemungkinan untuk sampai ke sana hari ini sangat kecil sekali, sehingga yang terjadi nanti kira-kira ya tidak jauh dari situ. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih ragu dengan pemetaannya, bisa menjadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan hari ini kita maksimum profitnya ya, sekalipun hanya 1-2 kali transaksi. Jangan lupa di 1 tahun terakhir kita lakukan evaluasi, kita review yang sudah kita lakukan, koreksi dan perbaiki yang dirasa kurang bermanfaat, kurang bisa menghasilkan, kita harus bongkar, kita harus perbaiki. Ke depan harus lebih baik lagi, biar semangat kita dalam menjalankan trading harian kita. Terima kasih, selamat pagi, selamat akhir tahun, selamat tahun baru, dan harapan kita tentu akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.